Salam sejahtera saudara yang dikasih Tuhan. Senang dapat berjumpa dalam program Sapaan Gembala pada hari ini. Saudara, sudahkah Anda membaca bacaan leksionari hari ini? Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 13 ayat 31 hingga 35. Di sini kita menemukan bagaimana bacaan ini dibuka dengan suasana yang ironis. Apa yang terjadi? Ya, Yudas baru saja pergi untuk mengkhianati Yesus. Namun di sini Yesus justru berkata, sekarang Anak Manusia dimuliakan. Perhatikan, di mata manusia pengkhianatan adalah kegagalan total. Ya, namun di mata Allah, salib yang sudah di depan mata justru adalah jalan kemuliaan. Di sini Injil mengoreksi logika kita bahwa kemuliaan Allah tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari ketaatan dan kasih yang rela berkorban. Yesus lalu menyampaikan apa yang ia sebut sebagai perintah baru, agar murid-murid saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihikan. Demikian kata Yesus. Perintah baru. Baru bukan karena konsep kasih itu asing, tetapi karena standar dan sumbernya. Ukurannya bukan lagi mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri, melainkan seperti Kristus. Ya, dengan kata lain, kasih Kristen bukanlah versi emosional atau untuk kepentingan diri sendiri. Kasih Kristus adalah kasih yang inkarnasional. Turun tangan, mau repot, siap menanggung risiko. Singkatnya, kasih yang tidak hanya manis di bibir, tetapi nyata dalam tindakan. Kasih yang tetap bekerja bahkan ketika situasi tidak ideal. Kasih yang tidak mengharapkan balasan. Yesus menegaskan bahwa kasih inilah yang menjadi identitas murid sejati. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Itu katanya. Perhatikan, Yesus tidak berkata, identitas murid Kristus ditentukan oleh pengetahuan Alkitab, seberapa banyak kegiatan gereja yang diikuti atau prestasi atau pencapaian di dunia kerja. Penanda utama adalah kasih yang terlihat, yang nyata dapat dirasakan dan dialami oleh orang lain. Saudara, renungan ini menantang kita untuk bertanya dengan jujur. Apakah kita, demikian pula komunitas kita, dikenal karena kasih atau karena hal-hal lainnya? Apakah relasi kita benar-benar mencerminkan kasih Kristus yang memulihkan atau sekedar toleransi di permukaan yang dingin? Ingat, kasih Kristus selalu bersifat misioner. Ia mengundang orang lain untuk mengenal Allah yang dimuliakan melalui salib. Penutupnya jelas dan tegas. Memuliakan Allah tidak dimulai dari panggung besar, tetapi dari relasi sehari-hari. Ketika kasih Kristus menjadi nafas hidup kita, dunia melihat kemuliaan Allah tanpa perlu spanduk. Saudara setuju? Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mengikuti jalan Kristus di dalam ketaatan. Karena itu kami mau mewujudkan perintah baru, mengasihi sama seperti Kristus. Kami mohon Tuhan, berikanlah hati Kristus,
agar kami mampu memandang sesama kami seperti Kristus memandang mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah kami boleh menjadi tangan Kristus yang terulur bagi dunia yang membutuhkan. Roh Kudus, pimpinlah kami mohon. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara dimanapun Anda berada saat ini.